Oke sahabatku, bertemu kembali dengan saya Dwi Abrana Medan di channel seputar ikan koi. Kali ini sahabatku, saya akan membahas tema RDF atau Rotary Drum Filter. Kalian pernah mendengarnya? Tentu sebagai penggemar kolam koi atau penggemar ikan koi, kalian pasti pernah mendengar sistem ini. Benar sekali sahabatku, sistem ini adalah sering kali digunakan oleh penggemar ikan koi sultan atau kelas pro lah. Nah, sistem ini sebetulnya digunakan di Eropa untuk pengolahan air limbah sahabatku. Nah, akan tetapi digunakan untuk kolam koi juga di beberapa tempat. Nah, di Indonesia sendiri sahabatku, sistem ini seringkali digunakan dalam pengolahan air minum dalam kemasan bermerek. Karena sistem ini begitu bagus untuk digunakan, nah diaplikasikanlah ke dalam sistem filtrasi kolam koi. Berikut akan saya uraikan secara singkat kelebihan, kekurangan, dan bagaimana cara kerja sistem RDF ini. Saksikan terus. Di poin yang pertama, saya akan terangkan apa itu RDF dan bagaimana cara kerja RDF itu sendiri. 1. Apa itu RDF dan bagaimana cara kerjanya? Oke sahabatku, saya akan terangkan cara kerjanya secara singkat. Rotary Drum Filter, selanjutnya disebut RDF, adalah sistem penyaringan mekanikal di mana air dilewatkan ke dalam drum berpenyaring halus 40-50 mikron, di mana objek lebih besar atau kotoran ikan tertahan dalam drum dan dibersihkan otomatis. Dengan cara drum diputar sambil dibersihkan dengan semprotan air bertekanan, sehingga air yang kotor otomatis tersaring langsung ke pembuangan. RDF awalnya digunakan dalam industri pengolahan limbah serta pengolahan air minum dalam kemasan, belakangan meluas ke sistem aquaculture atau pengolahan air. Dan setelah itu banyak diterapkan ke pemeliharaan ikan koi atau ikan hias oleh penggemar koi khususnya di Eropa. Para penghobi atau peternak ikan koi atau hias pasti sudah tahu tentang sistem ini. Sistem ini sangat baik digunakan untuk lebih mengoptimalkan sistem filtrasi kolam koi serta kolam ikan hias kalian, dan akan sangat efektif mengurangi amoniak di air serta mampu membuat air sangat jernih. Oke sahabatku, masuk ke poin kita yang kedua, yaitu kelebihan sistem RDF. Tentu setiap sistem ada kelebihan dan kekurangannya. Di poin kedua ini saya akan uraikan terlebih dulu kelebihan sistem RDF ini. Oke sahabatku, saya akan uraikan kelebihan sistem RDF ini. 1. Efektif mengatasi sistem filter overload atau sistem chamber sering tekor dan mengakibatkan penumpukan amonia dan mengakibatkan terjadinya ikan banyak yang mati. 2. Tidak perlu repot untuk melakukan dripping air per bulan sekali serta tidak perlu repot melakukan backwash. 3. Efektif membersihkan air karena sistem ini bekerja otomatis berputar menyaring kotoran dan membuang air yang kotor ke pipa pembuangan. Dan terakhir, membuat tenang para penghobi koi karena dengan menggunakan sistem ini tidak perlu takut puspakan karena sistem ini langsung memfilter kotoran ikan langsung dibuang ke pipa pembuangan. Oke sahabatku, di pembahasan kita yang ketiga adalah kekurangan sistem RDF ini sendiri sahabatku. Simak terus. Nah sahabatku, untuk kekurangan sistem RDF ini, mungkin sistem ini sangat populer di kalangan penghobi ikan koi dan pelaku industri di Eropa, namun belum terlalu populer di Asia dan Amerika. Hal itu disebabkan beberapa hal, diantaranya 1. Harganya yang mahal.
Memang harga RDF buatan Prancis, Belanda, Jerman cukup tinggi, bisa mencapai ribuan atau puluhan ribu dolar. Belum termasuk biaya pengiriman yang cukup besar karena volume dan beratnya. Saya cek di toko online harga sistem RDF ini berkisar 25-70 juta, belum ongkir. Beberapa penghobi ikan hias yang mengerti soal microcontroller akhirnya membuat sendiri sistem RDF, namun biasanya biaya akhir tetap tinggi dan hasilnya kurang maksimal. 2. Biaya operasional yang tinggi. Bahkan di kalangan hobis Eropa ada keluhan mengenai biaya listrik dan air karena cukup boros. RDF di sana menggunakan pompa penyemprot minimal 0,5 kW sampai dengan beberapa kW. Bisa dibayangkan biaya listrik yang dikeluarkan sekaligus air yang terbuang, karena sistem ini akan otomatis membuang air yang kotor ke saluran pembuangan dan menyaring air yang sudah bersih masuk ke kolam. Oke sahabat, sekian informasi singkat saya tentang sistem RDF. Oke sahabatku, sekian informasi singkat saya tentang sistem RDF ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan informasi dan inspirasi tentang sistem filtrasi RDF. Memang sistem filtrasi ini agak mahal, tapi berbanding lurus dengan manfaatnya. Oke sahabatku, terima kasih telah menyaksikan video-video saya. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel saya, ingin mengetahui tentang seputar dunia kolam koi, ikan koi dan perawatan koi, silakan, linknya saya lampirkan di atas. Dan jika kalian senang dengan video-video saya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe tentunya, agar saya semakin bersemangat lagi dalam pembuatan video. Oke sahabatku, salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa tersenyum. Enjoy this video and rock and roll.